Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Dia tahu keperluan kita, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, haleluya, nyata dalam hidupku. Katakan bersama, ku bersyukur Bapa. Amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Katakan, ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Turunlah hadirat-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Kami undang kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu. Saat pagi hari yang indah ini kami bawa setiap hati kami bawa persembahan kami melalui pujian yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kami merasakan secara pribadi perjumpaan kami bersama dengan Engkau Bapa. Turunlah hadirat-Mu bersama dengan kami, mengambil alih pimpinan dari awal hingga selesainya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, kembali kita berada bersama di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita semua. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tepuk tangan, yuk, yuk, yuk. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari
ada alasan kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, puji Dia, oh. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernapas memuji Dia. Puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang berkatakan sekali lagi, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, Dia yang perkasa. Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernapas memuji Dia. Biar yang bernapas memuji Dia. Biar yang bernapas memuji. Jadi kemuliaan Dia. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Saya coba bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung. Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Katakan dari awal, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Nyambung firman Tuhan yang dibawakan oleh saudara David tentang bagaimana ketakutan. Ya. Ketakutan seringkali sadar tidak sadar kita semua alami. Saya pribadi pernah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa ketika saya menghadapi sidang. Dari Ciamis saya berangkat
jam 2 subuh ke Cianjur. Dari Ciamis sudah deg-deg karena menghadapi sidang. Kita harus bertanggungjawabkan. Jadi sepanjang hari saya berdoa, sepanjang jalan saya berdoa. Kadang nyetel lagu-lagu rohani, ya saya berhenti, saya berdoa. Ada satu ketakutan. Ya. Saya percaya juga kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa menghadapi persoalan, masalah. Itu sebabnya tema kita saat pagi hari ini, bulan ini, jangan takut. Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita melihat satu gambar, ada gambar mungkin tidak jelas ya. Ada seorang yang mungkin mengalami persoalan, masalah, ketakutan. Tapi kita melihat ada Yesus di sampingnya. Dalam ketakutan kita tidak sadar Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kita. Kalau kekuatan kita terbatas, tapi kalau kekuatan Allah ada dalam hidup kita, saya percaya ketakutan bisa kita taklukkan. Ketakutan kita bisa lawan. Saat kita takut, tokoh-tokoh Alkitab saat mereka takut, mereka percaya kepada Tuhan. Ada satu tayangan singkat, kita akan lihat, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat tayangan ini, tapi tidak apa-apa, tolong kasih suaranya. Bahwa Yesus ada bersama mereka, mereka tidak sadar. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Dalam ketakutan Tuhan ada. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and terrifying dream. Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh
mau bunuh diri, tapi enggak jadi. But Jesus, the name is Puji Tuhan, satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari tayangan ini. Mungkin kita saat-saat ini rapuh, tidak ada lagi kekuatan untuk bangkit. Tapi sadar tidak sadar, Tuhan ada bersama kita, yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita peka terhadap suara Tuhan, kita mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, saya percaya dalam situasi seperti ini, jangan sampai ketakutan itu yang mengikat hidup kita, yang mengungkung hidup kita, sehingga kita tidak lagi bebas untuk kita beribadah kepada Tuhan, bebas memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan karena ketakutan yang kita miliki. Kita percaya kita adalah orang-orang yang percaya, memiliki iman yang luar biasa. Bukan iman yang mati, tapi iman yang bertumbuh di dalam setiap hidup kita. Perjalanan di tengah badai kehidupan. Sadar tidak sadar, saya pribadi juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tapi ketakutan itu tidak membuat saya down. Tapi dalam ketakutan saya percaya kita semua, kita percaya kuasa Allah. Kita percaya bahwa mukjizat Tuhan masih ada ketika kita percaya dan bertindak. Kalau kita percaya saja tidak bertindak, tidak melakukan apa-apa, hanya diam, duduk diam, kita tidak akan melihat mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 13 bagian A. Firman Tuhan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Firman Tuhan bukan hanya untuk Israel saja pada waktu itu, tapi pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepada kita mulai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, untuk menuju ke tanah perjanjian. Setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun, waktu yang sangat lama sekali. Bagaimana bangsa ini diperbudak. Setelah melewati 400 tahun bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja, tapi ada banyak tantangan yang mereka hadapi, ada banyak persoalan yang mereka hadapi untuk keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita berjalan di tengah badai kehidupan. Tantangan demi tantangan. Kita tidak tahu tahun depan seperti apa. Tahun ini kita hadapi yang luar biasa. Mungkin tahun depan lebih luar biasa. Memang Alkitab katakan bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia ini semakin hari semakin menakutkan. Inilah dunia. Dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya cuma numpang saja di dalam dunia ini. Kalaupun ada masalah, persoalan, wajar masih di dalam dunia.
Tapi Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel, kisah ini menggambarkan bagaimana badai kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita. Sehingga kita merasa tidak lagi ada jalan keluar, stres, putus asa seperti tayangan. Ada yang stres, ada yang menangis karena persoalan. Tapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya mari kita mau belajar dari bangsa Israel ini. Bagaimana Tuhan sertai mereka sangat dahsyat luar biasa. Perjalanan awal mereka berjalan mulus. Luar biasa. Tuhan sertai mereka. Itu sebabnya kembali firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel bagaimana cara mereka melalui masalah seperti ini. Perjalanan di tengah badai kehidupan. Yang pertama, jangan takut. Sekali lagi saya katakan, jangan takut. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Kita tidak boleh takut terhadap masalah yang besar, apapun yang menghimpit kehidupan kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap persoalan. Bebaskan diri kita dari ketakutan, karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan hidup. Kita melihat, kita belajar dari bangsa ini akibat dari ketakutan, dampaknya dalam kehidupan mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 3. Coba tampilkan. Ini dampak dari ketakutan. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi yang pertama akibat dampak dari ketakutan, mempersalahkan Tuhan. Bahaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika ketakutan ada, seringkali kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gereja, mempersalahkan pelayan-pelayan Tuhan, mempersalahkan pendeta. Banyak. Ketika ketakutan ada. Seperti bangsa Israel. Ketika mereka mengalami ketakutan, mereka mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kami ke tempat ini? Tuhan mau membunuh kami. Pikiran mereka udah pikiran negatif tentang Tuhan. Bahaya dalam hidup kita kalau ketakutan selalu ada dalam hidup kita. Cara berpikir kita sudah salah tentang Tuhan. Kita berpikir dengan orang-orang pun selalu salah. Kita selalu menyalahkan orang di sekeliling kita. A, B, C, ini salah, ini salah. Kenapa? Karena ketakutan. Ini yang dialami bangsa Israel. Ketika ketakutan dipelihara, mereka menyalahkan Tuhan. Ketika ketakutan dipelihara, mereka mengambil satu keputusan yang salah dalam hidup mereka. Ayat 4. Maju. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel.
Ketakutan yang berdampak mengambil keputusan yang salah dari kehidupan bangsa Israel ini. Mereka mencari pemimpin. Udah. Ketika mungkin mereka berpikir ketika pemimpin baru tidak ada masalah selesai, masalah persoalan selesai. Tidak seperti itu jalan keluar. Tapi akibat dari ketakutan, mereka tidak lagi bisa berpikir jernih. Mereka hanya berpikir negatif. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Kalau kita membaca Bilangan, masih Bilangan, saudara, kita akan melihat Bilangan 14. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi ada satu perkataan yang luar biasa, perkataan iman yang disampaikan kepada segenap bangsa Israel. Beda dengan yang lain yang 10 lagi. Ayat 32 pasal 13 kita melihat. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi ada dua penyampaian berita. Berita yang positif, berita yang negatif. Yosua dan Kaleb menyampaikan berita bahwa negeri yang mereka intai itu negeri yang luar biasa. Perkataan iman yang luar biasa, menguatkan bangsa Israel. Tapi ada ke-10 mereka menyampaikan, oh tidak bisa. Di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, bukankah seringkali kita temui begitu? Kadang berita-berita yang negatif, berita-berita negatif yang menakutkan. Lihat berita di Jogja ini, ya, sampai heboh dunia maya. Berita di Jogja ini ada satu yang kena positif, kena corona, ya, ternyata salah orang, gitu. Asepnya sama, Asep. Ternyata Asep tukang ayam. Ini Asep yang kerja di Jogja, tapi beritanya udah meluas. Kita secara manusia takut, kita dekat kok di sini. Berita. Jadi penyampaian berita, penyampaian ya bahasa-bahasa yang menakutkan itulah yang membuat kita khawatir. Seperti yang dikatakan David minggu kemarin, berjaga-jaga adalah Alkitabiah. Kita berjaga-jaga. Tapi kalau ketakutan kita pelihara, itu bukan Alkitabiah. Ketakutan itu akibat dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia pertama bersembunyi kepada Allah ketika Allah datang. Adam, Adam, di mana engkau? Mereka lagi bersembunyi. Seharusnya mereka menyambut Tuhan, tapi mereka menyembunyikan diri. Jadi banyak berita-berita. Mari kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, sehingga berita yang kita dengar adalah bukan berita lagi yang menakutkan, tapi berita memberikan kekuatan, berita pengharapan, berita mungkin
saudara-saudara kita dalam keadaan terpuruk, keadaan mungkin down karena situasi, kita sampaikan berita yang luar biasa. Sudah down, takut, ada lagi berita yang menakutkan. Kita percaya firman Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah yang akan memelihara hidup kita. Damai sejahtera Allah. Ketika damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita, akan memelihara hati pikiran kita, sehingga kita pun berpikir pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang membangun. Kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita minta damai sejahtera dari Allah Bapa kita untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan. Ketika damai sejahteranya melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan tetap berdiri. Yang kedua, tetap berdiri. Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita jatuh, tetapi seberapa kita kuat untuk mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Ada banyak orang pasrah dengan kehidupan. Udahlah, memang keadaan begini. Suaranya. Ya, udahlah memang keadaan begitu kok. Pasrah. Tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan mau kita tetap berdiri tegak. Memiliki pondasi yang kuat. Kalau kita memiliki pondasi yang kuat, saya percaya badai apapun datang menghantam kehidupan kita, kita tetap kuat. Kita semua sama. Pelayan-pelayan Tuhan tidak ada yang berbeda. Baik yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian, pemain musik, sama semua. Yang bikin kita beda, dasar kita, pondasi kita. Di tempat ini mungkin kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya memiliki iman kepada Tuhan. Tapi ketika ada persoalan, ketika ada badai, ini yang membedakan kita. Rumah yang didirikan di atas batu dan rumah yang didirikan di atas pasir, sama-sama rumah, tidak ada bedanya. Tapi yang berbeda dasarnya ketika ada angin, badai, hujan menghantam kedua bangunan ini. Rumah yang didirikan di atas batu tetap kokoh. Inilah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Memiliki pondasi yang kuat, dasar yang kuat, sehingga ketika angin badai datang, kita tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib.
kita tetap berdiri kokoh. Inilah kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Kita mau belajar, kita tidak sempurna. Kami tidak sempurna, banyak kekurangan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi kita tidak mau dininabobokan keadaan-keadaan seperti ini. Kita mau bangkit. Pernah saya katakan, ketika gereja tidak lagi dipakai untuk beribadah, saya katakan kita beribadah di rumah. Saya percaya juga anak-anak Tuhan berdoa di rumah, beribadah di rumah, seberapa kita yang ada. Tapi hati ini tetap, ya gimana ya? Ada jemaat penuh, pastorinya kecil, sempit-sempit. Udahlah kita beribadah di gereja, buka gereja. Seberapa kita yang ada? Kita beribadah, berapa orang? Ketakutan? Pasti. Takut polisi datang, tutup, dikasih garis polisi. Ya, ada ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan itu menghambat iman percaya kita untuk kita maju. Justru dalam kita melakukan sesuatu, disitulah Tuhan bekerja. Tapi kalau kita hanya duduk diam, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Walaupun kita berkata, saya percaya Tuhan kuasa. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Jangan berharap kuasa Tuhan dinyatakan. Justru orang yang melakukan, berjalan dengan iman, di situ ada penyertaan Tuhan. Daniel dan teman-teman. Sampai di perapian, di gua singa, di situ ada penyertaan Tuhan. Apa mereka takut? Pasti. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia itu. Ketika mereka bertindak sampai dimasukkan ke gua singa di dalam perapian, disitulah Tuhan mulai bekerja. Seringkali kita begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya diam saja, kita tidak melihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi kalau kita bertindak, kita akan melihat kuasa Tuhan menyertai kita, melindungi kita. Inilah iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap berdiri teguh, jangan takut bahwa Tuhan menyertai kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi satu kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Seperti gambar ini, dalam keadaan ketakutan, sedih, Tuhan ada. Dia berkata, jangan takut anakku. Aku ada bersama engkau. Percaya kepadaku. Tuhan akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai. Saya undang pemain musik maju ke depan. Aktivitas mereka sepanjang hari, melindungi sertai
Puji namamu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami. Buka dulu, tenangkan tangan, kita terima firman Allah. Mari kita pulang membawa berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang mulia dari Roh Kudus memimpin menuntun kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.